Shalom, shalom, shalom. Jemaat Love Church yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Amin. Saya percaya semuanya dalam keadaan baik-baik. Amin. Mari kita memuji Tuhan hari ini. Di hari yang indah ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Allah adalah sumber kuat kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk anugerah, belas kasihan, rahmat-Mu yang besar yang Kau curahkan bagi setiap kami ya Tuhan yang mengasihi Engkau. Dan pada hari ini kami mau beribadah Tuhan. Kami menaikkan pujian penyembahan kami untuk mengucap syukur, untuk menyatakan rasa cinta kasih kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus menjamah setiap hati dimanapun kami berada saat ini. Kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap hati dan kami boleh bersuka cita di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memilih untuk bersuka cita. Kami mau nyatakan Engkau adalah sumber kuat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami bersuka cita, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu, nyatakan bahwa hanya Dia satu-satunya sumber kekuatan kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Haleluya. Benar Tuhan, selamanya Engkaulah sumber kuat kami. Hanya Kau milikku di surga. Gak ada yang lain, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, come on sing it out. Kuatku yang di rumah dengan semangat katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yeay. Allah sumber kuatku, Allah
sorak-sorai bagi Tuhan, karena Dia dahsyat dan Dia adalah Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kami percaya Engkau adalah Allah apapun kondisi kami ya Tuhan. Kami tetap menyatakan Engkau tetap Allah dalam hidup kami. Oh haleluya. Engkau Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan ku Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan ku sembah, Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang.
Yesus yang selalu membuat kami terpesona. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku Shalom, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, khususnya Jemaat Love Church dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, kembali saya bersyukur boleh diberi kesempatan untuk melayani Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hambanya, Bapak Gembala dari Love Church Indonesia, Pendeta Sifki, bersama dengan keluarga dan juga tentunya pengurus gereja serta jemaat Tuhan yang boleh mempercayakan saya melayani hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan dimanapun Anda berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dengan segala kerendahan hati, saya mengajak kita semua untuk berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Di hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kepada Tuhan, kami percaya boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengar isi hati-Mu. Bicara buat kami. Nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami. Sehingga siapapun kami yang datang dengan kelemahan, Tuhan beri kekuatan. Yang datang dengan kesusahan, Tuhan beri penghiburan. Yang datang dengan masalah, kami percaya hanya di dalam Tuhan. Tuhan yang beri jalan keluar bagi kami. Sehingga pada saat ini, di saat kami berjumpa dengan Tuhan, kami percaya ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir atas hidup kami. Untuk itu Bapa di surga, kuduskanlah kami. Ampuni kami kalau ada dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami layak untuk mendengar firman Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis, roh jahat yang coba mengganggu konsentrasi kami akan firman-Mu, kami tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biar hanya Roh Kudus, Engkau yang bekerja sebebas-bebasnya di hati setiap kami. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Pakai mulut, bibir, lidah hamba-Mu. Bahkan pikiran hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Satu hal yang hamba mohon kepada-Mu ya Tuhan. Jangan izinkan hamba mencuri kemuliaan Tuhan. Biar nama-Mu saja, Yesus Kristus Tuhan, yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Jemaat Love Church, dimanapun Anda berada, hari ini saya akan berbicara satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa buat kita. Kita akan buka dulu bersama-sama di dalam Roma 8 ayat 37. Saya percaya ayat ini saudara sering mendengar.
Bahkan tidak sedikit kita menghafalnya. Tapi hari ini saya akan bagikan satu tema khotbah yang luar biasa buat kita. Dalam Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, satu kebenaran Tuhan yang datang buat kita saat ini. Ini adalah satu pernyataan. Satu pernyataan yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan dikatakan kita pemenang, tapi lebih. Artinya kemenangan yang Tuhan jaminkan bagi saya dan saudara bukan kemenangan yang biasa, tapi kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Tema khotbah kita atau khotbah saya untuk kita sama-sama terima itu adalah kasih Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Kasih Tuhan menjadikan saya dan saudara lebih dari pemenang. Amin. Dalam kehidupan kita, setiap manusia yang ada di dunia ini tidak akan pernah terlepas yang dari namanya masalah, persoalan, tantangan, bahkan mungkin penderitaan yang harus kita lalui. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya Tuhan, oleh karena kebaikan-Nya Tuhan, Dia memampukan kita untuk dapat menghadapi itu semua dan membuat kita menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Makanya dalam ayat ini menegaskan kepada kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan selalu membawa kita keluar sebagai pemenang. Yang setuju katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pemenang di dalam dunia ini dengan pemenang di dalam Tuhan tentu sangat jauh berbeda. Mengapa? Karena kalau pemenang dalam dunia ini ibaratnya begini. Ibaratnya saudara mengikuti satu perlombaan, satu pertandingan. Saudara keluar menjadi pemenang. Di tahun berikutnya atau di perlombaan berikutnya belum tentu saudara bisa tetap menjadi pemenang. Kadang-kadang saudara bisa menjadi pihak yang kalah. Kita tahu hari-hari ini, khususnya nih laki-laki nih, pria-pria dimanapun kita berada nih, yang suka bola atau hobinya bola. Wah, sekarang banyak orang yang begadang. Karena apa? Karena sedang menyaksikan pertandingan dunia. Yang satu kejuaraan Eropa atau Piala Eropa. Yang satu lagi Copa Amerika. Ya kan? Itu dari jam 11 malam. Sampai pagi. Bahkan ada beberapa pertandingan itu sampai jam 10 pagi. Senang gitu ngelihat pertandingan bola kan. Apalagi kalau negara yang kita unggulkan bisa jadi juara. Khususnya Piala Eropa. Memang harusnya pertandingan Piala Eropa ini diselenggarakan tahun 2020. Tapi kita semua tahu. Itulah awal-awal COVID yang terjadi. Yang melanda dunia ini. Sehingga segala hal tentang pertandingan dihentikan. Tidak diselenggarakan termasuk Piala Eropa. Tapi di tahun 2021 ini akhirnya diselenggarakan. Makanya ditulis Piala Eropa tahun 2020. Walaupun diselenggarakannya tahun 2021. Kita tentu semuanya tahu bahwa di tahun yang lalu sebelum tahun 2020 pemenang dari kejuaraan Piala Eropa itu adalah Portugal. Dengan jagoannya Ronaldo atau Cristiano Ronaldo. Ya kan, kita tahu sekali. Tapi di tahun ini kalau saya tidak salah, karena kebetulan saya tidak menonton pertandingan terakhir Portugal, dialah salah satu negara yang saya jagokan.
dua negara dan dua-duanya kandas, Portugal dan Belanda. Akhirnya harus pulang kampung. Padahal dia itu pemenang di tahun yang lalu. Banyak fans, pendukung yang menangis. Ya kan? Ini contoh. Kemenangan di dalam dunia ini sifatnya sementara. Hari ini bisa menang, belum tentu besok menang lagi. Bisa jadi dari pihak yang kalah. Tapi luar biasanya kita di dalam Tuhan. Janji Tuhan bagi kita, kemenangan yang Dia berikan bagi kita adalah kemenangan yang pasti. Bahkan kemenangan yang kekal sampai selama-lamanya. Itulah bedanya. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam ayat 38 dan 39 di dalam Roma 8, kemenangan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara tidak bisa direbut atau diambil oleh apapun, yang hidup ataupun yang mati. Bahkan kuasa kegelapan tidak bisa mengambilnya dari kita. Saya bacakan buat saudara. Ayat 38 dan 39. Roma 8. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Ini yang saya suka dari firman Tuhan kita hari ini. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kasih Allah yang besar bagi saya dan saudara menjamin kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang, yang bukan sifatnya sementara tapi kekal. Yang setuju di rumah sama-sama katakan amin. Inilah sebabnya, oleh karena kasih Allah, Dia berikan jaminan kemenangan bahkan lebih daripada pemenang bagi kita. Nah, hari ini pertanyaannya buat saya dan saudara, menang atas apa sajakah yang Tuhan jaminkan bagi kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan selagi kita ada di muka bumi ini. Sekali lagi, yang menjadi pertanyaan buat saya dan saudara, yang saya akan bagikan buat saudara, kemenangan apa sajakah yang Tuhan pasti berikan bagi saya dan saudara, yang orang-orang sangat dikasihi oleh Dia. Amin. Perhatikan baik-baik, cerna baik-baik firman Tuhan ini. Saya percaya saudara dan saya benar-benar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Yang pertama, di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Roma 8 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Jadi yang pertama, kemenangan apa yang Tuhan pasti berikan bagi kita orang-orang yang sangat dikasihi Dia? Yang pertama, kemenangan atas hukum dosa dan maut. Sekali lagi, kemenangan atas hukum dosa dan maut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Love Church Indonesia dimanapun Anda berada, kita mungkin sadari, kita tahu, sebelum kita percaya kepada Yesus, sebelum kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, tentu kita adalah orang-orang yang berdosa. Makanya di dalam Roma 3 ayat 23 berkata, semua manusia telah hilang kemuliaan Allah. Semua manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah.
Kita dulu memiliki dosa keturunan dari nenek moyang kita. Dari Adam dan Hawa yang telah melanggar aturan Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan hilang dalam kehidupan manusia kala itu. Manusia hidup dengan mengalami banyak penderitaan dan masalah yang harus dilalui. Belum lagi dosa yang kita buat hari lepas hari. Kita mungkin banyak melakukan hal yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin mengecewakan hati Tuhan. Seperti kehidupan saya dulu. Latar belakang saya dulu adalah seorang narkoba. Seorang pemberontak. Seorang penikmat seks bebas. Seorang penjudi. Banyak sekali saya melakukan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Tentu kita adalah orang-orang yang akan menuju kepada kebinasaan. Tapi kita bersyukur. Yohanes 3 ayat 16, ini yang saya bangga kepada Tuhan. Kita tahu dari seluruh isi firman Tuhan, dari Kejadian sampai dengan Wahyu, satu ayat yang menjadi barometer, yang menjadi inti dari seluruh isi Alkitab adalah Yohanes 3 ayat 16. Oleh karena kasih Allah yang besar, sehingga dikaruniakanlah anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Ini yang saya mau bilang. Oleh karena kasih Allah yang besar, maka kita semua yang harusnya binasa, yang harusnya mati karena dosa kita, tapi kita diberi kesempatan untuk Tuhan, kepada Tuhan, untuk memilih, sehingga kita boleh menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang percaya. Yang setuju katakan amin. Amin. Ini yang saya mau bilang. Oleh karena kasih Allah yang besar, Dia buat kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Menang atas hukum dosa dan hukum maut. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, uang kita bukan cuma miliar, mungkin triliun yang kita miliki. Sepintar apapun kita, tidak akan bisa kita beli keselamatan dari Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, keselamatan itu boleh ada dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Ini yang saya mau bilang, lebih daripada pemenang. Untuk itu kita harus meresponi. Jangan cuma bicara, ya sudah saya sudah terima Yesus. Tapi kelakuannya seperti orang-orang yang belum merdeka dari dosa. Yang belum merdeka dari intimidasi kuasa kegelapan. Makanya saya perlu jelaskan sedikit. Yohanes 3 ayat 16. Kata percaya di situ sangat berbeda dengan kata percaya di ayat-ayat yang lain yang ada di Alkitab. Kalau kata percaya di ayat-ayat yang lain yang ada di Alkitab, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani berkata pistis. Tapi kalau di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakanlah anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Kata barang siapa yang percaya itu bukan artinya pistis, tapi bahasa Yunaninya artinya pisteuo. Bukan saya sok teologi ya, tapi ini mengandung arti yang luar biasa, saudara. Pisteuo itu artinya bukan cuma percaya dengan mulut kita, bukan cuma percaya dalam hati kita, tapi lebih kepada percaya itu artinya memberikan diri kita kepada yang kita percayai. Siapa itu? Yesus. Artinya waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus berikan hidup kita sepenuhnya untuk Yesus. Ikut apa yang Yesus mau untuk kita lakukan, dan jangan lakukan apa yang Yesus mau untuk kita tidak lakukan. Ada pujian yang mengatakan kan, suka-sukamu Tuhan, amin.
Suka-sukamu Tuhan. Suka-suka Tuhan mau buat apa kepada kita? Untuk itu mulai hari ini, saudara yang kasih oleh Tuhan, hal yang pertama yang Tuhan pasti berikan bagi saya dan saudara, kalau kita hidup betul-betul mau percaya kepada Kristus dan menjadi anak-anaknya yang dikasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa kemenangan yang pertama yang Dia berikan bagi kita, menang atas hukum dosa dan hukum maut. Amin. Kita semua sekarang menjadi ahli waris kerajaan sorga. Dulu mungkin kita jadi ahli waris neraka bersama dengan iblis dan antek-anteknya. Tapi sekarang saya dan saudara menjadi ahli waris kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Yang kedua terambil di dalam Roma 8 ayat 31 berkata demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa musuh yang terbesar bagi kehidupan kita sebagai orang percaya adalah iblis. Waktu kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak-anaknya Tuhan, kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Ada satu pribadi, satu oknum yang tidak senang, dan dia coba menarik kita kembali keluar dari rencana Tuhan, yaitu iblis. Tapi saya mau bilang buat saudara, hari ini harus tanamkan di hati setiap kita bahwa oleh karena kasih Tuhan, Dia berikan kita kemenangan oleh kuasa kegelapan, oleh musuh kita, yaitu iblis, atas pengaruh-pengaruh mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada 6 sifat dari kuasa kegelapan atau iblis yang coba mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, iblis sifatnya menjajah. Makanya tadi saya sudah jelaskan, oleh karena anugerah Tuhan kita boleh dimerdekakan dari dosa. Amin. Yang kedua, iblis sifatnya menghancurkan. Hari-hari ini banyak orang rumah tangga, orang percaya atau orang Kristen. Saya lebih suka ngomongnya orang Kristen, karena banyak orang Kristen tapi belum tentu seperti orang percaya. Hidupnya sama saja. Makanya saya bilang, banyak sekarang rumah tangga orang Kristen bercerai. Kehidupan orang Kristen banyak yang hancur. Karena itu yang memang dimaui oleh iblis. Dipengaruhi supaya hancur. Makanya saya bilang, yang pertama sifatnya iblis menjajah. Yang kedua menghancurkan. Yang ketiga mengintimidasi. Setan selalu coba mengintimidasi kita, membuat kita seolah-olah merasa tidak berharga. Mengintimidasi dengan masa lalu kita. Saya selalu bilang dimanapun saya melayani Tuhan, saya kutip perkataan teman sahabat saya, hamba Tuhan yang luar biasa. Dia berkata begini, kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Siapapun kita, misalnya kita dulu perampok, mungkin kita dulu penzina, kalau saya dulu semuanya, mungkin kita dulu narkoba, ya. Tapi waktu kita bertobat percaya Yesus, mungkin kita khotbah di satu tempat, ada orang-orang dulu yang kenal dengan kita, mungkin saja mereka berkata, saya kan dulu tahu siapa dia, dulu. Setan paling senang selalu mengintimidasi kita dengan masa lalu kita. Tapi saya mau bilang, waktu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, masa lalu kita mungkin tidak bisa kita ubah. Tapi bersama dengan Tuhan, masa depan kita diubahkan Tuhan menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Itu ada dalam Yeremia 29 ayat 11. Ada jaminan Tuhan. Untuk itu kita perlu ketahui hal ketiga yang coba iblis pengaruhi dalam kehidupan manusia, khususnya orang yang percaya. Dia coba mengintimidasi. Jadi sifatnya iblis yang pertama
menjajah. Yang kedua, merendahkan. Yang ketiga, yang kedua, menghancurkan. Yang ketiga, mengintimidasi. Yang keempat, merendahkan. Dia coba rendahkan kita. Saya nggak peduli. Orang mau bilang apa tentang saya. Banyak orang yang coba merendahkan kita. Firman Tuhan bilang, kalau engkau direndahkan, maka engkau akan aku tinggikan. Amin. Kita punya Tuhan yang mampu mengangkat kita. Firman Tuhan bilang dia akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Itulah janji Tuhan yang pasti digenapi bagi saya dan saudara. Jadi merendahkan. Setelah merendahkan, mengikat atau membelenggu. Dengan apa mereka mengikat? Setan mengikat dengan sesuatu yang kita sukai, yang menjadi kecanduan, narkotika, rokok, mabuk, seks, judi. Itu adalah satu bentuk yang coba mengikat, sehingga sulit orang untuk meninggalkan atau melepaskan. Tapi saya mau bilang, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oleh karena kasih Allah, Dia mampu membuat kita lebih daripada pemenang. Saya boleh terbebas dari semuanya itu bukan karena hebat dan kuatnya saya, bukan karena pintarnya saya, tapi oleh karena kasih Tuhan. Amin. Dan juga iblis yang terakhir membuat banyak orang percaya hari-hari ini dengan kebingungan. Media sosial, internet, YouTube dan sebagainya bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita salah memakainya atau menilainya, banyak orang yang menjadi bingung. Ada yang bilang apakah Yesus Tuhan? Ada teolog kambuhan ataupun muncul tiba-tiba kayak lebih hebat dari. Saya mau bilang, firman Tuhan bilang, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bahkan saya percaya bahwa yang dari Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera. Amin. Gak usah bingung. Dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan bukakan rahasia-rahasia yang luar biasa. Dia akan berikan tanda bagi hati saya dan saudara untuk memberitahukan kepada kita apakah itu dari Tuhan atau dari hantu. Amin. Inilah dia. Yang kedua, kemenangan atas pengaruh kuasa kegelapan. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Yang ketiga, kemenangan apa yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara? Kemenangan atas segala masalah dan persoalan dalam kehidupan kita. Ini yang saya suka. Amin. Tidak ada orang yang terlahir di dunia ini yang tidak pernah menghadapi atau mengalami yang namanya masalah. Tidak akan pernah. Baik itu orang biasa maupun orang percaya, pasti akan menghadapi yang namanya masalah dan persoalan. Untuk itu, saya mau mendorong saudara untuk jangan menghindar dari masalah. Percayalah, kalau tidak salah, saya bicara kemarin di khotbah saya yang pertama. Tapi saya mau bilang begini, sebagai orang percaya, masalah bukan menjadi satu momok yang menakutkan sehingga kita coba untuk menghindari. Tapi justru masalah adalah kesukaan bagi kita sebagai orang percaya. Haleluya. Mungkin saudara akan bilang gini, itu pendeta gak salah ngomong ya. Karena buat orang dunia, mereka coba menghindar dari segala masalah, persoalan hidup. Sehingga mereka bilang, saya gak punya masalah. Justru orang yang bilang begitu, saya mau bilang, itu adalah orang yang paling bermasalah. Saya mau kasih tahu, mengapa saya bilang bahwa masalah adalah kesukaan. Karena yang pertama, di tengah masalah itu, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Alkitab banyak contoh yang kita bisa lihat. Bagaimana ketika mereka punya masalah, ketika mereka punya pergumulan, mereka berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana
dan memberiku jawaban. Puji Tuhan. Pujian yang indah yang menyatakan bahwa di tengah masalah kita Yesus ada di situ. Untuk itu sebagai orang percaya itu menjadi kesukaan buat kita. Amin. Yang kedua, di tengah masalah kita bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Jangan bilang akhir zaman ini gak ada mujizat. Siapa bilang? Mujizat masih tetap ada. Bahkan sampai Tuhan datang mujizat tetap ada. Mujizat itu apa sih? Sederhana. Buat kita sulit, buat Tuhan mudah, itu mujizat. Buat kita gak mungkin, buat Tuhan mungkin, itu mujizat. Di saat kita angkat tangan, dia akan turun tangan melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang ketiga, mengapa masalah menjadi kesukaan buat saya dan saudara sebagai orang percaya? Karena di dalam masalah itulah Tuhan membuat kita naik level, naik kelas. Amin. Coba berikan senyuman dong. Tuhan kita luar biasa. Itulah sebabnya di tengah masalah kita tahu dia akan membuat kita keluar sebagai pemenang. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Jadi tidak perlu takut. Justru janji firman Tuhan ini menguatkan saya dan saudara. Di tengah masalah ada Tuhan yang akan selalu menolong dengan kasih-Nya sehingga kita keluar lebih daripada pemenang. Haleluya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam Roma 12 ayat 21 berkata kepada kita, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Yang keempat, jadi yang pertama, menang atas hukum dosa dan hukum maut. Yang kedua, menang atas pengaruh iblis dan kuasanya. Jadi yang pertama menang atas hukum dosa dan hukum maut. Yang kedua menang atas pengaruh iblis dan kuasanya. Dan yang ketiga menang atas segala masalah dan persoalan hidup. Dan yang keempat menang atas kejahatan yang dilakukan kepada kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat Love Church dimanapun Anda berada, tentu kita sadari waktu kita percaya kepada Kristus, menjadi anak-anaknya Kristus, tentu tidak semua orang menyukai. Memang yang pertama setan yang tidak suka. Tapi yang kedua ada saja orang-orang yang coba, yang dipengaruhi oleh iblis untuk coba mengganggu kita. Kita sering mungkin dibuat tidak adil. Kita mungkin sering difitnah. Kita mungkin, tadi saya bilang, kita mungkin sering direndahkan. Orang yang dikasih Kristus itu harus berbeda untuk cara kita menyikapinya. Kalau zaman dulu, zaman perjanjian lama, itu firman Tuhan berkata, gigi ganti gigi, mata ganti mata, dan sebagainya. Itu disebut dalam bahasa aslinya, itu namanya hukum ius talionis. Jadi membalas. Makanya kalau saudara pernah dengar, saya percaya saudara mungkin ada beberapa yang sering dengar kata-kata ini. Bahkan ada beberapa orang yang pernah berkata kepada saya, Pak Pendeta, kalau dia baik sama saya bisa lebih baik dari dia. Tapi kalau dia jahat sama saya bisa lebih jahat sama dia. Itulah hukum ius talionis. Tapi hukum firman Tuhan, kita jangan berbalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bahkan di ayat sebelumnya mengatakan kita seperti menaruh bara api di atas kepala. Ini yang saya mau bilang. Kita harus menang atas setiap kejahatan yang mungkin dibuat oleh orang lain. Amin. Sebelum saya akhiri dengan doa,
saya mau bagi satu perkataan atau kalimat kepada saudara. Camkan baik-baik. Janganlah pernah berhenti berbuat baik kepada orang yang mungkin tidak pernah berbuat baik kepada kita. Sekali lagi, janganlah pernah berhenti berbuat baik kepada orang yang mungkin tidak pernah berbuat baik kepada kita. Karena kebaikan mungkin bisa disalahkan. Tapi kebaikan itu adalah kebenaran. Kebenaran tidak bisa dikalahkan. Amin. Makanya banyak orang-orang yang gak percaya kalau kita berbuat baik. Dibilang mengkristenisasikanlah, menginilah, mengitu. Saya mau bilang, teruslah berbuat baik. Karena perbuatan baik kita itu akan menjadi satu kebenaran. Dengar baik-baik. Kebenaran tidak bisa dikalahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu, jemaat Love Church Indonesia dimanapun Anda berada. Oleh karena kasih Allah yang besar, maka Dia menjadikan saya dan saudara menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Menang atas hukum dosa dan hukum maut. Amin. Menang atas hukum dosa dan hukum maut. Menang atas setiap masalah dan persoalan di dalam kehidupan kita. Menang atas pengaruh kuasa kegelapan dan kuasanya. Dan yang terakhir, menang atas setiap kejahatan yang mungkin dibuat oleh orang kepada kita. Karena kita tahu ada perlindungan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Kita akan berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Buat firman-Mu yang telah hamba taburkan. Hamba percaya Roh Kudus akan terus bekerja bagi setiap kami yang menyaksikan. Bahkan juga yang menonton tayangan ini di rumah. Jamaah Tuhan. Mampukan kami bukan cuma hanya mendengar firman-Mu. Tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sifki sebagai gembala dari Love Church Indonesia. Tuhan, berikan senantiasa hikmat dan pewahyuan-Mu bagi hamba-Mu. Berikanlah jiwa-jiwa yang baru, multiplikasi umat-Mu melalui gereja di tempat ini. Jadikan gereja-Mu ini gereja yang berdampak. Tuhan pakai di dalam program-program yang ada dalam gereja ini. Berkati panti asuhan, berkati sekolah, berkati Tuhan apapun yang dikerjakan. Rencana-rencana Tuhan yang indah bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Sifki, Tuhan menolong, memberkati. Kami juga berdoa secara khusus buat hamba-Mu, Ibu Gembala, Tuhan pulihkan dengan sempurna dari segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Karena kami percaya di atas kayu salib Yesus Engkau berkata sudah selesai. Bukan cuma dosa kami Tuhan tanggung, bahkan oleh bilur-bilur-Mu Yesus segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Memberkati anak-anaknya, pulihkan Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna. Kalaupun ada yang sakit, mungkin ada yang terpapar, Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus. Penyakit ini tidak membawa kematian, tapi membawa anak manusia dimuliakan dan ditinggikan. Memberkati para pengurus gereja, jemaat Tuhan. Tuhan lindungi kami, proteksi kami dari COVID-19, virus yang begitu menakutkan. Tapi kami percaya ada perlindungan khusus Tuhan atas hidup orang percaya. Terima kasih Bapak yang baik, memberkati bangsa dan negara ini. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, pejabat yang tertinggi sampai terendah, di tingkat RT sekalipun diberkati Tuhan. Beli roh yang takut akan Tuhan. Sehingga dalam mengambil setiap keputusan yang ada, semuanya itu adalah dari Tuhan. Berkati TNI dan Polri yang ada Tuhan. Untuk menjaga keamanan, kestabilitasan bangsa kami ini Tuhan. Dari segala bentuk intimidasi, dari segala bentuk terorisme. Kami tolak dalam nama Yesus. Bahkan khususnya para petugas termasuk pemimpin kami, Presiden, Tuhan. Dalam menangani wabah COVID ini Tuhan tolong. Normalkan kembali situasi kondisi yang ada Tuhan. Biarlah kami sadar akan kesehatan. Terima kasih Bapak buat anugerah-Mu saat ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih.
Kami percaya setiap doa yang kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan sudah mendengar, bahkan Tuhan menjawabnya. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami yang telah kami naikkan di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang kasih oleh Tuhan dimanapun Anda berada, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih daripada Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, orang-orang yang saleh. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.